Halo, balik lagi bersama saya Mula. Di video kali ini kita akan review rumah di kawasan Sawangan, tepatnya di Jalan Jakarta Bogor, di Jalan Provinsi. Jadi nama perumahannya itu Sila at Sawangan. Nanti seperti apa untuk tipe-tipe rumahnya? Yuk kita lihat dulu untuk yang tipe pertama ini. Yuk. Nah, sekarang ini saya tepat di depan tipe courtyard, tepatnya di cluster The Grove. Nah, yang kali ini kita review, ini yang tipe courtyard. Nah, untuk dimensi rumah ini itu 7 kali 16. Nah, mulai dari depan dulu ya ini ya. Untuk depan di sini itu muat 2 carport. Nah, 2 carport seperti ini lebar banget. Dan depannya di sini masih ada space akses untuk masuknya. Jadi uniknya di sini itu di depan pas ini langsung kamar, di dalam sini kamarnya. Dan kemudian di samping ini masih ada sedikit taman ya. Gitu. Nah, konstruksi bangunannya seperti ini. Dan untuk yang di depan ini nantinya conwood karena ini rumah contohnya ya. Jadi mungkin tampilannya masih seperti ini, tapi ini nantinya yang dijualnya itu dari conwood. Oke, kita langsung masuk di sini. Di sampingnya tadi ya akses untuk masuk ke dalam rumahnya ya. Uniknya di sini teman-teman. Di samping kanan ini pintu masuk untuk kamar yang tadi kelihatan dari depan ya. Mungkin kita masuk dulu ya yang kamar pertamanya. Nah, sekarang ini saya ada di ruangan utama atau ruangan yang paling depan. Itu yang tadi kita lihat di depan tadi itu sebenarnya ruangan yang ada di sini. Jadi di ruangan di sini itu kebetulan dimanfaatkan sebagai kamar ya. Jadi nanti bisa dimanfaatkan sebagai ruang kerja, ruang tamu, atau ruang buat nongkrong-nongkrong, itu juga bisa. Kalau kita lihat di samping sini itu ada single bed ya, dan di atasnya dikasih strip seperti itu lampunya, jadi kelihatan cantik. Di sampingnya ini ada storage dan ada lemari yang kecil gitu, unik, dan di sini ada desain lampu yang lucu gitu. Dan di sampingnya di sini ada bangku, bisa buat baca-baca atau buat sosmedan, nongkrong dulu di sini. Terus sampingnya ada kaca ya, otomatis buat rias. Dan di sampingnya di sini ada jendela yang lumayan besar. Jendelanya itu bisa memandang taman yang ada di tengah. Dan jendelanya ini bisa dibuka juga gitu. Dibuka juga kalau mau keluar lewat sini juga bisa gitu. Kemudian kita di samping itu ada tempat buat kerja juga, ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat kerjanya. Kalau di sampingnya pas itu nanti dibuat tidur, ruang tidur. Di sampingnya ini untuk kerja juga bisa. Ini lebih ke seperti apartemen ya, lebih private. Terus di sampingnya ada storage buat nempatin buku dan juga hiasan-hiasan seperti ini ya. Jadi kelihatan cantik banget dengan ada lampu strip di atasnya. Kemudian di samping ini ada kamar mandinya juga. Jadi tadi ukuran 4x6 itu udah termasuk kamar mandi di sini. Dan kamar mandinya juga cukup lebar dan di sini juga udah dikelilingin dengan keramik. Terus juga untuk sanitarinya menggunakan Toto ya. Terus ada showernya juga, wastafel, kloset, dan di situ juga ada jendela untuk pencahayaannya di dalam ini. Oke, kemudian kita ke bagian selanjutnya ya. Yuk kita keluar dulu nih dari ruang yang pertama ini. Nah, oke, kita ke ruangan selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke ruangan selanjutnya ini, kita bahas dulu taman yang ada di sini nih. Nah, taman ini itu juga bisa dimanfaatkan untuk ruang ngumpul keluarga ya di sini. Jadi bisa di keramik gitu, lebar gitu. Tapi dengan taman seperti ini juga unik gitu. Belum banyak yang konsepnya seperti ini. Di dalam rumah ada tamannya. Jadi di sini ada akses masuk ke ruangan selanjutnya dan di atasnya ada kaca seperti ini. Jadi biar nggak kehujanan untuk akses masuknya. Oke, kita langsung masuk ke ruang selanjutnya nih. Jadi ini ruang selanjutnya. Ini ruangannya lebar banget karena ini ruang keluarga sekalian juga ruang makan ada di sini. Jadi ini ruang untuk ngumpul-ngumpul keluarga atau buat terima tamu juga bisa. Dan selanjutnya kita ke
belakang nih, samping. Ini untuk sisa tanahnya. Ini kebetulan kan hooknya, jadi ada sisa tanah yang bisa dimanfaatkan untuk nongkrong-nongkrong, ngumpul keluarga juga, atau buat barbekyuan juga bisa, bakar-bakar. Di sini lebih asik kalau misalkan di luar ruangan gitu ya, ngumpul di sama keluarga. Nah, kemudian kita ke ruang makan nih. Nah, di samping dari ruang tamu ini ada ruang makan. Nah, untuk ruang makannya minimalis seperti ini. Jadi muat 4 orang di sini. Pas banget, jadi dekat dari ruang keluarga ke ruang makannya, dan di sampingnya ada dapur bersihnya. Di samping dapur bersihnya juga ada storage seperti ini untuk menempatkan peralatan masaknya ya. Di sampingnya ada kulkas, pas banget, tepat di sini. Nah, untuk yang di ruang keluarga ini, itu ceilingnya kurang lebih 3 meter ya. Terus ada sekelilingnya ada banyak kaca. Jadi untuk pencahayaannya itu bagus dan sirkulasi udaranya juga mantap. Dan di lantai 1 ini itu ada powder room-nya. Jadi powder room-nya pas di samping sini, jadi agak turun gini, dan di sini ya cukup luas lah untuk powder room di bawah tangga ya. Nah, ini kan kebetulan show unitnya, jadi nggak ada pintunya. Tapi kalau pas dijualnya ya pasti ada pintunya ya. Oke, terus untuk sanitarinya juga sama, standarnya Toto ya. Dan ada kacanya juga. Nah, samping kanan kirinya juga udah di keramik. Dan ini untuk lantainya ini HT 60 x 60, jadi cakep ya. Dan kemudian kita naik ke lantai 2-nya. Yuk kita naik ke lantai 2-nya. Nah, untuk tangga naik ke lantai 2-nya, itu nanti di lantainya ini dari HT ya. Nah, kebetulan ini kan contohnya aja, jadi menggunakan kayu seperti ini. Dan di samping pegangannya juga dari kayu, di bawahnya ini dari besi. Nah, di samping tangga ini pas juga ada kaca untuk pencahayaannya. Dan kemudian kita naik nih ke lantai 2-nya. Nah, ini teman-teman di sini kan terang banget ya, karena memang di atas ini ada skylight. Jadi ditutup kaca seperti ini. Kalau misalkan hujan kan nggak kebasahan di dalam, jadi ada skylight di atas. Jadi terang banget gitu loh di tangga. Nah, sekarang saya udah di lantai 2-nya nih. Di lantai 2-nya itu ada 2 kamar. Kamar anak dan satunya kamar utamanya. Kita ke kamar anaknya dulu nih. Nah ini kamar anaknya ya. Jadi kamar anaknya ini juga cukup luas. Di sini juga ada jendela yang cukup lebar. Ini juga bisa dibuka ya jendelanya. Terus di sini juga ada single bed. Terus sampingnya lagi ada mejanya, meja buat belajar, dan juga buat rias juga bisa kalau misalkan anaknya cewek. Dan sampingnya ada storage. Bawahnya ini juga ada storage-nya nih. Ya. Terus di sampingnya juga ada kamar mandi. Di depan kamar mandi ini ada wardrobe-nya ya di sini. Cukup lebar, cukup gede juga. Di sini juga dari kaca ya. Terus dikasih lighting seperti ini, jadi kelihatan baju-bajunya kelihatan cakep gitu, kayak di supermarket. Oke. Kemudian kita lanjut ke kamar utamanya nih. Kamar yang paling gede. Nah, oke, ini adalah kamar utamanya. Cukup lebar banget. Jadi di sini ada queen bed ya, lumayan gede ya. Terus di depannya ini ada TV. Terus samping-sampingnya ada storage-nya buat nempatin buku. Di samping kanannya ini ada wardrobe-nya ya, lumayan gede juga, sama seperti yang di samping tadi. Terus di bawahnya juga ada storage seperti ini. Nah, di sampingnya itu juga ada jendela yang bisa dibuka juga. Dan untuk di sampingnya sini itu ada kamar mandinya. Nah, di sini kamar mandinya ini gede banget ya. Dan di sini juga ada sanitarinya itu dari Toto. Dan di sini tadi ada kaca ya, kaca yang buram gitu. Jadi kalau misalkan di dalam ada orang atau enggaknya kelihatan ya di sini. Gitu buat ngintip juga gitu ya. Oke, di sini ada showernya. Dan di sini juga ada skylight-nya juga loh. Jadi nggak perlu nyalain lampu kalau pas lagi siang hari ya. Itu pastinya terang karena ada skylight. Oke, dan di sini juga ada balkonnya. Nah, ini cakep banget nih di balkonnya. Nih, balkonnya.
Nah, untuk akses ke balkon itu ada kaca yang gede banget ini ya, sebagai pintu juga. Ini bisa di sliding seperti ini. Nah, ini dia. Ini balkon di lantai 2-nya nih. Oh, keren banget ya. Ini desainnya juga cakep seperti ini. Dan pegangannya ini dari besi, terus ada bolong-bolong seperti ini. Jadi kesannya cakep, minimalis. Nah tuh yang di depan tadi, yang ruang pertama, itu kan atasnya bisa juga dimanfaatkan sebagai rooftop ya. Jadi nanti tinggal ditambahin tangga aja di sampingnya. Itu cakep banget memang. Nah oke, kemudian kita ke bawah lagi nih, kita ngobrol sama marketingnya nih. Nanti yang spesial di sini itu apa aja. Oke, yuk kita ke bawah lagi. Nah oke, sekarang kita ada di taman belakang dari rumah ini. Dan di sini ditemani dengan Mas Kevin lagi. Halo, Nah, kita mau tanya nih detail-detail di rumah Sila at Sawangan ini. Nah, oke. Mas Kevin, Sila at Sawangan ini itu luas keseluruhan berapa sih Mas Kevin? Dan berapa unit nanti yang akan dibangun? Oke, jadi Sila at Sawangan ini luas keseluruhannya ini 102 hektar, Pak. 102 hektar ya. Jadi ini gede banget karena dulunya ini adalah golf. Jadi bisa kita lihat nih environment ini bagus banget kan, semuanya hijau. Dan sekarang Sila at Sawangan ini akan dijadikan salah satu kota mandiri di Sawangan, Pak. Di Sawangan. Nah, dan di Sila Sawangan ini ada 6 klaster nantinya. Ini yang pertama yaitu The Grove dengan tipe courtyard. Yang ini. Ini adalah tipe yang pertama dari Sila Sawangan. Nah, untuk aksesnya ke sini nih lewatnya mana aja nih? Kan ini deket banget nih dari jalan provinsi ya. Main gate-nya kan di pas jalan provinsi ya, Jakarta Bogor nih. Ya. Jadi jalan utamanya ada 2. Yang pertama adalah Jalan Jakarta Bogor, Bojongsari. Dan juga di yang sampingnya itu adalah Jalan Muchtar, Pak. Jalan Muchtar yang bisa terkoneksi dengan tol baru, Pak, yang baru tol ya? Bridgeview itu ya, tol Jor 2. Dan juga kalau misalnya teman-teman lewat Jalan Bojongsari bisa melalui tol Pamulang yang baru. Oke, betul. Nah, fasilitas yang deket-deket sini nih di Sila at Sawangan ini. Oke, di Sila at Sawangan ini banyak banget fasilitas, ada Mall The Park, terus juga ada rumah sakit Brawijaya, dengan juga sekelilingnya juga banyak sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah baru gitu ya. Selain daripada fasilitas itu, di Sila at Sawangan ini akan juga dibangun mall sendiri, pusat bisnis sendiri, terus habis itu juga kita ada kolam berenang dan segala macam yang ada di sports club. Tapi lebih daripada itu, kita punya area hobi, Pak. Area hobinya itu salah satunya adalah tempat untuk kita bercocok tanam. Jadi, gitu. Iya, jadi penghuni di sini bisa menyalurkan hobinya tanpa harus tempat-tempat yang jauh. Karena kita mengusung konsepnya kota mandiri yang tadi saya sebutkan, Pak. Nah, itu gitu. Ya. Nah, kita ngobrolin harganya ini. Oke. Nah, untuk harganya ini, untuk yang tipe ini nih, courtyard ini, itu mulai dari berapa ini? Untuk harga dari tipe courtyard ini kita startnya dari 1,6 miliar, Pak. 1,6 miliar ya? Iya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman? Sila Sawangan ini adalah proyek besar dengan developer dan juga investor ternama. Kita akan menjadikan ini sebagai kota mandiri layaknya seperti BSD dan juga tempat-tempat lainnya. Nah, itu tadi penjelasan dari Mas Kevin, cukup detail banget untuk Sila at Sawangan. Nah, mungkin segitu dulu ya review dari rumah di Sila at Sawangan yang tipe courtyard. Kalau misalkan teman-teman minat dengan rumah di sini, nanti saya sertakan kontak marketingnya Mas Kevin, dan juga nanti detail dari harganya juga saya sertakan di deskripsi ya. Nah, kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar dapat updatean video saya yang terbaru. Oke, terima kasih Mas Kevin. Saya mau nyantai-nyantai lagi, Pak. Nyantai-nyantai lagi. Saya juga nanti nggak pulang ini nanti. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Kevin. Thank you.